Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Di sore hari ini di mana kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang senantiasa kita dawam, yang semoga walaupun harus tentunya kita berbasah-basahan ya, atau harus bersusah payah gitu ya, tapi dari semangat kita tidak bisa mengalahkan ilmu yang didapatkan di dalam majelis ini. Karena itulah bagaimana majelis ini tentunya sangat besar nilai atau value yang didapatkan seorang hamba. Pahalanya sangat besar, apalagi ditambah dengan perjalanan yang sangat jauhnya gitu ya. Atau misalnya harus berjalan gitu ya. Itu akan menambah pahala dan semakin menggugurkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tentang balasan terhadap sikap ta'awun ya. Jadi kita sudah selesai membahas dari hadis mengenai ta'awun. Nah, sekarang bagaimana manfaat dari ta'awun itu sendiri dan balasannya bagi seorang hamba? Maka diterangkan di sini, pertolongan Allah itu akan diberikan kepada setiap hamba yang ringan tangan. Jadi kalau kita ringan tangan ya, tangan kita senang memberi gitu ya, senang menyayangi gitu, senang menolong orang, senang mengasihi orang ya, itu akan kita dapatkan pertolongan Allah ya, dengan ringan tangan itu. Yang ia ringan tangan dalam mengelurkan bantuan ke saudaranya yang muslim ya, secara khusus, dan kepada manusia secara umum dalam perkara-perkara ke saudaranya itu, yaitu sesama muslim, adalah dalam hal ta'awun alal birri wat taqwa ya, dalam kebaikan dan takwa. Itulah pertolongan yang akan didapatkan oleh seorang muslim ya. Dikatakan oleh salah seorang ulama, Asy-Syaikh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah, yaitu berusaha untuk memenuhi keperluan kaum muslimin dan melonggarkan kesedihan mereka merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu juga merupakan taqarrub ila Allah ya. Ketika seseorang itu senantiasa menolong seorang muslim, itu merupakan taqarrub ya. Karena taqarrub itu tidak mesti dengan sholat, kemudian doa ya, atau ibadah yang terkait dengan Allah ya, atau ibadah-ibadah yang mahdoh gitu ya. Tapi ketika ibadah yang ghairu mahdoh gitu ya, atau ibadah yang berbentuk muamalah, itu juga bisa sebagai taqarrub ya. Karena setiap perbuatan seorang hamba itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena itu Allah firman, "Wallahu basirum bil ibad" ya. Dan Allah itu Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi akan dilihat seorang hamba itu ketika misalnya dia senang menyayangi, senang mengasihi kepada saudaranya, sering tolong-menolong ya, berta'awun, maka Allah Maha melihat segala perbuatannya. Sebaliknya juga Allah Maha melihat perbuatan seorang hamba yang menzalimi saudaranya. Allah Maha melihat setiap perbuatan kita ya, tidak akan kabur, tidak akan hilang.
pandangan Allah terhadap hamba-hambanya. Karena itulah bagaimana ketika melonggarkan kesedihan seorang muslim, itu akan menolong dirinya dan juga diri kita, yang bisa menjadi penyebab kafarat atas dosa-dosa kita. Selain taqarrub, yaitu juga menjadi penyebab di dalam terpenuhinya kebutuhan hamba tersebut, dilonggarkan kesedihan dan dilenyapkan kedukaannya. Yaitu bagaimana ketika kita menolong, ya. Minimalnya ketika kita bisa memberikan kebaikan itu nggak mesti secara materi, ya. Ketika kita memberikan nasihat misalnya, atau kita memberikan wejangan, ya, betul. Jadi bukan wejangan ini gitu ya. Wejangan itu maksudnya nasihat, ya. Wejangan itu namanya, ya, gitu. Bukan wejangan konsumsi, ya. Jadi nasihat itu kan wejangan juga namanya itu, ya. Hanya wejangan yang berupa ilmu gitu. Jadi akan dicukupkan, ya. Minimalnya kita dapat ilmu juga gitu. Dapat ilmu dari beliau misalnya. Ketika misalnya kita berbicara dengan orang yang kekurangan, ya. Contoh tadi orang yang rabun matanya, ya. Yang dia itu kalau melihat cuman bisa di arah dekat saja gitu, ya. Tidak bisa di arah jauh gitu, ya, melihatnya itu. Kita jadi dapat ilmu juga dari dia, ya. Bagaimana dia itu sangat menderita dibandingkan kita gitu, ya. Kita bersyukur gitu, ya, masih bisa melihat dengan jelas gitu. Jangan dilihat dari hartanya, tapi dilihat dari apa yang Allah berikan pada kita, yaitu Allah berikan kemudahan ini gitu, ya. Bisa menuntut ilmu gitu, ya. Bisa mempelajari ilmu. Ketika dia misalnya mempelajari ilmu itu dengan susah payah, ya. Ketika menuntut ilmu, dia ketika baca saja harus dibantu, ya. Dibantu, ini bukunya harus di sini gitu, ya. Gitu. Nah, itu kan sangat terlihat sekali bagaimana kita memaklumi orang seperti itu, ya. Nah, itu kita akan dapat ilmu, ya, gitu. Dan juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni sesungguhnya engkau jika berusaha memenuhi kebutuhan saudaramu dan membantunya di dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, maka sesungguhnya Allah Ta'ala juga akan menolong dan membantumu dalam kebutuhanmu sebagai suatu pembahasan yang cukup bagimu. Jadi dengan dicukupkan itu adalah balasan. Itu sudah menjadi janji Allah, ya. Inna wa'dallahi haqqun gitu. Nah, itu bukan hanya tentang kiamat, ya, tapi tentang bagaimana pertolongan Allah terhadap seorang hamba gitu. Pasti akan ada saja bagaimana jalan-jalan keluar itu. Nah, kita tatkala di masa-masa musibah seperti ini, itu pasti ada jalan-jalan keluar, ya. Ketika kita condong tercekik gitu, ya, yang sebentar lagi zona hitam gitu misalnya, sebentar lagi zona hitam, maka orang itu ketika ditinggalkan pekerjaannya atau ditinggalkan kebiasaannya dalam mencari nafkah, pasti ada jalan-jalan yang lain untuk mencarinya itu gitu. Ada saja gitu, ya. Contoh, banyak sekali yang kreatif gitu, ya, membuka toko-toko online gitu, ya. Banyak yang kreatif sekarang itu, ya. Ketika dia misalnya mau bertemu secara langsung, ya, berjualan tidak bisa, ya udah toko online gitu, ya. Pasang status di WA, ya, atau status di Facebook gitu, ya. Jualan gitu, ya, gitu. Asal jangan jualan di masjid, ya, atau bahaya gitu, ya. Hati-hati gitu, ya, jangan ini sengaja, walaupun kan ini kan online misalnya kan, tapi jangan menyengaja ini klik gitu, ya, kemudian transaksi gitu, ya, jangan gitu, ya, gitu. Jangan keluar dulu di masjidnya, jangan gitu, ya.
keluar dulu gitu. Hati-hati ya. Nah, itu sebuah kemudahan ya yang Allah berikan. Menuntut ilmu juga bisa esensinya gitu ya dengan online gitu ya. Tapi ingat gitu ya, menuntut ilmu dengan online jangan jadi tuntunan gitu ya. Kecuali kalau dia jelas, misalnya YouTube-nya YouTube siapa gitu ya. Ini YouTube-nya si Ustadz Anu gitu ya. Jangan YouTube-nya itu ketika mencari ilmu ke Ustadz, padahal dia bukan Ustadz ya. Bisa jadi dukun berkedok Ustadz gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Atau nyari ilmunya pada orang-orang yang senantiasa menyebar gosip gitu ya. Betul ada ilmunya, tapi kok ada gosipnya juga gitu ya. Ngomongin orang, ngomongin pemerintah. Jadi mana itu ya faedah yang didapatkan gitu. Tuh. Ya kita beruntung ya. Ketika menuntut ilmu itu kita dapatkan faedahnya sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dan para sahabatnya juga menerima dari Nabi gitu. Tuh. Itu kan jelas sekali ya. Jadi ini banyak sekali lah bagaimana jalan-jalan keluar itu ya. Ini sedikit lagi ya. Begitu pula seorang muslim wajib menolong saudaranya ketika saudaranya itu dicela, dihujat, digunjing, difitnah habis-habisan gitu ya. Harus ditegur para pencelanya itu ya. Gitu. Atau menghentikan kegiatan buruk mereka ya. Jangan gitu ya, jangan ikut-ikutan dan hentikan kegiatan buruk mereka ya. Nah, sekarang saya benar-benar mendukung gitu ya pemerintah gitu ya. Tidak boleh tahun baruan gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Bagus sekali itu ya. Gitu. Ya walaupun ya sekarang ya sebabnya corona gitu ya. Mungkin tahun depan kalau bisa diperketat lagi lah gitu. Jangan ada tahun baruan gitu ya. Iya gitu kan. Soalnya kita itu sebagai seorang muslim itu harus bersih akidahnya ya, termasuk dari acara-acara yang memang tidak disyariatkan, ulang tahun gitu ya, tahun baruan gitu ya, buat apalah gitu ya, buat apa gitu, hambur-hambur uang gitu ya, hambur-hambur harta gitu, jadinya tawuran gitu ya, apa gunanya gitu. Ini program pemerintah ini harusnya kita dukung gitu ya gitu. Dan saya sangat bersyukur ya kalau pemerintah masih PSBB gitu ya. Saya sangat bersyukur sekali gitu. Bersyukurnya kenapa? Bukan berarti saya jadi menghalangi orang, enggak gitu ya. Tapi bagaimana kemungkaran itu bisa dihentikan gitu. Kalau nggak ada PSBB ya bisa jadi kemungkaran terus gitu ya. Apalagi dari segi ketika kita corona ini ya gitu ya. Wah, pencurian itu gitu ya, pembunuhan itu semakin menjalar-jalar ketika musim-musim wabah seperti ini gitu ya, semakin menjalar-jalar gitu ya. Dengan adanya PSBB, wah benar gitu ya, terasa sekali bagaimana kemungkaran itu terhenti gitu maksudnya gitu ya. Gitu. Jadi emang harus dihentikan gitu ya kegiatan buruk mereka. Atau meluruskan celaan atau meluruskan gunjing tersebut semampunya, mengajaknya untuk tabayun ya kepada saudaranya yang dicela, karena belum tentu apa yang jadi celaan dia itu benar gitu ya. Atau di gunjing tersebut harus diajak diskusi gitu ya seorang penggunjingnya gitu ya gitu. Maka dari sebab baik tersebut Allah akan membela dan menolongnya di waktu dan tempat ia membutuhkan pertolongannya, yaitu khususnya di hari kiamat ya. Waduh, itu kan di saat seseorang itu bingung gitu ya, di mana pertolongan itu ternyata ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ta'awun dia terhadap seorang muslim. Ini ada hadis panjang tapi saya hanya baca saja maknanya ya, karena ini waktu ya. Tidaklah seorang membiarkan seorang muslim di suatu tempat yang padanya dicela kemuliaannya dan dirusak kehormatannya, melainkan Allah Ta'ala akan membiarkannya di suatu tempat yang ia menyukai pertolongannya. Jadi ada tempat pertolongannya nanti di sana. Dan
tidaklah seorang menolong seorang yang muslim yang lainnya ya di suatu tempat gitu ya, yang padanya dicela kemuliaannya dan dirusak kehormatannya, melainkan Allah juga akan menolongnya di suatu tempat yang ia menyukai pertolongannya itu. Hadis riwayat Abu Daud ya. Kata Syekh Al-Albani ini adalah hasan. Dan juga riwayat yang lain ya. Ini dari Ibnu Ummi Abdi ya. Maksudnya Ibnu Mas'ud ya. Jadi Ibnu Mas'ud juga punya sebutan Ibnu Ummi Abdi ya. Barang siapa yang di sisinya digibah, misalnya digibah ya, seorang mukmin lalu ia menolongnya, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang di sisinya digibah seorang mukmin juga, lalu ia tidak menolongnya, maka Allah akan memberikan balasan keburukan untuk dirinya ya ada di dunia dan di akhirat. Jadi ada balasan keburukan gitu ya, ketika dia tidak menolong saudaranya tuh. Ini tidak menolong saja gitu ya, diam saja gitu ya. Diam saja, ini diamnya itu tidak menolong saudaranya, maka itu akan dibalas dengan keburukan gitu ya. Gitu. Hati-hati ya. Nah, saya ada sabar gitu ya. Sabar, diam saja gitu ya. Nah, ini kalau dia tidak menolong saudaranya ini bahaya nih ya, gitu. Ini riwayatnya dari Asar Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad ya. Kata Syekh Al-Albani ini adalah sahih dari sanadnya ya. Dan kemudian terakhir ya, ini sebuah hadis juga dari hadis riwayat Al-Baihaqi ya. Man nasara akhahu bi zahril ghaib nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menolong saudaranya yang sedang gaib atau yang enggak ada di tempat gitu ya. Gimana menolong saudaranya ketika saudaranya enggak ada di tempat? Gimana coba? Mendoakan. Minimal itu mendoakan ya. Minimal kita mendoakan ya. Oh, transfer uang bisa transfer ya, transfer gitu ya. Jadi kita nggak ada orangnya nggak ada gitu ya, tapi dia megang HP gitu ya, transfer uang ke dia bisa gitu ya, bisa itu juga gitu. Transfer gitu ya. Atau minimal kita mendoakan gitu ya. Minimal itu aja doakan gitu ya. Di saat dia nggak ada ya doakan gitu ya. Jangan hanya ketika misalnya saya punya calon gitu ya. Punya calon, baru punya calon gitu ya, didoakan calonnya itu ketika nggak ada gitu ya, atau ketika belum datang gitu ya, baru punya calon itu gitu ya, baru berdoa gitu ya. Padahal setiap orang itu bisa gitu ya mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya itu ya. Saya mendoakan guru saya misalnya gitu, yang ada di luar sana, agar dia bisa dicukupkan hartanya misalnya, dicukupkan rezekinya, diberikan sikap yang qanaah gitu ya. Maka itu adalah doa yang terbaik gitu ya. Itu contohnya gitu ya. Dan bagaimana balasannya? Kata Allah, Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat tuh. Di dunia kita dapat pertolongan, di akhirat juga demikian gitu ya. Gitu. Ada riwayat Al-Baihaqi juga Ad-Dainuri ya, Ad-Dia Al-Muqaddisi ya. Kata Syekh Al-Albani ini adalah hasan ya. Ya semoga tentunya Allah senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan ya kepada kita melaksanakan urusan-urusan ya, khususnya kepada kaum muslimin ya. Tentunya kita juga umumnya kepada ikhwatul fillah semua ya, yang tentunya di setiap belahan dunia ini ya, yang merupakan saudara kita, tentunya kita doakan agar tentunya musibah wabah itu segera usai ya, dan pula kita bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasa kembali, dan Allah mudahkan setiap pekerjaan kita, dan juga apa yang menjadi hajat kita Allah ijabah atasnya ya. Itu saja dahulu ya yang bisa dibahas. Insya Allah hari Selasa depan ya kita bahas tentang akidah
Baik, kita tutup dengan doa. Walafu minkum. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.